Viral video Gus Arya tantang Allah di mana? Anggota Bareskrim Polri mulai bergerak. Lihat kan, mana Tuhanmu sekarang? Mana Allah yang kamu yakini tujukan sama saya? Jawab itu, mana Tuhanmu tujukan sama saya? Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke teman-teman, kali ini ada lagi yang viral di sosial media. Lagi-lagi nih viralnya bukan kebaikan tapi keburukan guys. Di sini ada sebuah berita dengan judul viral video Gus Arya tantang Allah di mana? Anggota Bareskrim Polri mulai bergerak. Wow, ini nantang Allah ada di mana gitu ya. Coba saya bacakan sedikit. Gala Media. Jadi ini beritanya dari Gala Media, guys. Video Gus Arya tantang Allah di mana? Menggemparkan media sosial sejak Minggu 16 Januari 2022. Pernyataan Gus Arya membuat berang. Berang ini artinya marah besar. Sejumlah netizen media sosial, mereka pun mendorong agar aparat kepolisian segera turun tangan. Penyidik kepolisian pun kini tengah mempelajari kasus tersebut. Hal itu setidaknya diungkapkan kepada Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo Senin 17 Desember tahun 2022. Disebutkan, Direktur Tindak Pidana Cyber di Tipit Cyber Bareskrim Polri telah melakukan langkah pendalaman terhadap video seorang pria yang diduga bernama Gus Arya. Baru aja kemarin ada yang viral di sosial media yang bilang Allahmu lemah, Allahku kuat. Akhirnya pun juga dijebloskan penjara dan sudah klarifikasi, dia minta maaf di sosial media alasannya ini itu, tapi alhamdulillah orang tersebut akhirnya sudah dipenjara juga guys. Bahkan ada kabarnya dia menulis surat di dalam penjara meminta maaf kepada seluruh umat muslim dan seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang ada lagi nih orang yang bernama Gus Arya, seperti yang saya bacakan tadi beritanya. Nggak tahu kenapa ya, di Indonesia itu memang subur banget orang-orang yang berteriak-teriak tentang Allah, tentang agama, tapi teriakannya itu benar-benar menyakitkan hati umat beragama. Harus saya sampaikan lagi di konten ini bahwasanya orang itu ya kalau ngomong pasti sesuai dengan tingkat SDM-nya, sesuai dengan tingkat daya berpikirnya. Karena sebelum orang berucap itu sebenarnya sudah ada terlebih dahulu di dalam pikirannya, baik itu disadari ataupun tidak. Nah orang kalau daya pikirnya lemah, SDM-nya lemah, atau bahasa kasarannya bodoh lah ya, terus ngomong di sosial media, pasti yang diucapkan gak jauh-jauh dari penghinaan, penghujatan, atau penistaan. Karena orang-orang yang SDM-nya tinggi, intelektualnya tinggi, cerdas, itu tidak akan ngomong ngawur di sosial media. Oke teman-teman, coba kita langsung aja ke videonya Gus Arya guys ya. Di sini saya sudah di channelnya Gus Arya. Kalau kita lihat videonya ini, dia banyak berseteru dengan seorang yang bernama Teuku Iqbal Johar atau disingkat dengan TIJ biasanya. Tapi ya sudahlah, coba kita fokus ke videonya aja ya. Di sini ada video Gus Arya, judulnya Habib Kribo, Egy Sujana. Wah ini nggak bisa saya sebutin, ini adalah kata-kata kasar ya. Nanti juga di sini mungkin ada kata-kata kasar, jadi saya akan beri efek sensor gitu guys ya. Coba saya putarkan ya videonya. Ini orang-orang sekarang semakin kesini bukan semakin pintar, semakin orang makin kesini tidak perbaiki akhlak, malah pada mabok agama. Lu getol amat sih, lu ngaku-ngaku orang beragama, tapi kelakuan-kelakuanmu masih kayak begitu. Saya tanya, Allah mana Allah? Tuhanmu mana? Saya tanya, bisa tunjukkan nggak ke saya Tuhanmu mana? Sok-sokan kau ini untuk kepentingan pribadi ya. Sok-sokan kamu untuk kepentingan pribadi, kau selalu berlindung di ketiak atas nama agama kau, otaknya otak semua kau ini. Gak pantas kau ngaku-ngaku orang beragama. Orang beragama itu tidak seperti itu didikasinya. Emang perpencotan ini, perpolitikan ini kalau nggak jual agama kenapa? Nggak laku. Intelektual politik busuk kalau nggak menggunakan agama kenapa? Nggak laku. Lu selalu yang dipakai agama. Kayak agama tuh punya lo doang. Gua mau tanya sekarang, lu katanya punya Tuhan, lu punya Tuhan nih, lu punya Allah, mana tunjukkan sama saya, mana Tuhanmu? Oke, ini videonya panjang, aku percepat aja guys ya. Ini saya sampai di sini aja. Coba kita putarkan bagian ini ya.
Jangan pernah diam. Habib Kribo disuarakan, di framing sama mereka, dimusuhi, dihujat, diburu. Kawal terus saudara-saudaraku, kawal. Tentara-tentara langit cyber NKRI, cyber Indonesia wajib mengawal yang namanya Habib Kribo. Kawal. Oh, dia adalah satu frekuensi gitulah ya dengan Habib Kribo. Ya, kita tahu lah ya maksudnya apa di sini dan tujuannya apa kalau sudah mengatakan dukungan ataupun satu frekuensi dengan Habib Kribo. Mereka itu semuanya yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama, kelakuan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Kenapa kamu? Oke, cukup itu aja videonya karena semakin lama kelihatannya semakin tidak terkontrol ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau orang yang sumber daya manusianya lemah ngomong di sosial media, itu ucapannya nggak jauh-jauh dari hujatan atau hinaan, caci makian, ya begitulah. Dan kalau dia mempertanyakan kepada orang yang beragama Islam, pertanyaannya Allahmu mana, Tuhanmu mana, bisa kelihatan nggak celing gitu. Orang yang bertanya seperti itu kepada umat Islam berarti itu menunjukkan bahwa dirinya tidak tahu konsep iman ketuhanan di dalam ajaran agama Islam. Karena di agama Islam beda dengan agama lainnya yang menggambarkan Tuhannya dalam bentuk patung, ada juga yang menggambarkan Tuhannya dalam bentuk binatang yang bisa dihadirkan dan dibawa kemana-mana. Kalau di Islam nggak ada yang seperti itu. Bahkan kesaksian orang ketemu Tuhan dalam mimpi pun saya juga nggak pernah dengar itu di dalam ajaran agama Islam. Kecuali di agama-agama lain di luar agama Islam, ada beberapa orang yang bicara di sosial media memberikan kesaksiannya bahwa dia bertemu dengan Tuhannya, baik itu dalam mimpi, ada juga yang bahkan katanya ketemu secara langsung. Dan kalau sudah mengaku ketemu Tuhan, biasanya dia dihormati sebagai orang yang suci dan juga ahli agama. Tapi kalau di Islam itu nggak ada seperti itu. Yang ada hanyalah cerita tentang Isra Mi'raj di dalam ajaran agama Islam, bagaimana pertemuan Allah dengan Rasulullah, dan itu pun hanya dialami oleh seorang nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Selain dari Rasulullah SAW, tidak ada yang mengalami Isra Mi'raj. Di dalam konsep ketuhanan ajaran agama Islam, Allah itu bukan dilihat tapi diyakini keberadaannya, dan bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak ada. Banyak contoh-contoh hal-hal yang tidak terlihat tapi ada, seperti angin, suara yang tidak bisa terlihat tapi ada, dan udara yang ada di sekitar kita ini tidak terlihat tapi ada. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terlihat pasti ada, dan dapat kita rasakan ketenangan hati kita ketika memujanya, menyembahnya, bertasbih, beristighfar. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan takut ketika dia berbuat dosa, ketika berbuat salah. Itulah menandakan bahwa Allah itu ada. Teman-teman, kita diberi akal bukan untuk mempertanyakan segala-galanya. Kita diberi akal untuk berpikir dan mengakui yang maha tahu segala-galanya. Itulah yang disebut dengan iman. Saya heran juga yang mempertanyakan Allahmu di mana, Tuhanmu di mana, itu katanya Gus. Gus itu kan adalah orang yang anaknya kiai, otomatis lingkungannya adalah pondok pesantren gitu ya. Tapi kok ini malah begitu ya. Khawatirnya malah mencemari gus-gus lainnya yang menjadi ulama, yang menjadi panutan umat Islam ya. Tapi kita jangan jadi fanatik buta lah ya. Di akhir zaman ini ya banyak-banyak aja berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar, agar tidak ketemu dan bukan diajari oleh guru yang salah, karena kita juga bisa ikut salah kan jadinya. Saya rasa udah cukup sekian video kali ini. Sekian dari saya, klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya sebagai notifikasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.